Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jemaah pendengar dan pemirsa kajianmu Kabupaten Magelang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita sehingga sampai saat ini masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang kita jalankan ini merupakan satu puasa yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita sebagai umat yang beriman adalah bagaimana kita itu hidup di dalam kesucian. Oleh sebab itulah maka kita sebagai orang-orang yang beriman, maka tidak ada jalan lain bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, kecuali bagaimana kita itu bisa hidup di dalam kesucian yang diajarkan oleh agama kita itu tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka, sangat senang, sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang, sangat suka, cinta kepada orang-orang yang dalam kesucian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sangat senang dengan orang-orang yang senantiasa suci, menjaga kesucian diri, maka bagi kita sebagai orang-orang yang beriman adalah bagaimana kita bisa menempuh dalam jalan kesucian itu tadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, saudara, kalau kita membaca bagaimana proses penciptaan hidup kita sebagai manusia itu berangkat dari kesucian. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita di alam arwah, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah itu tadi, Allah Subhanahu wa taala mengetes kesucian kita. Makna mengetes kesucian kita itu dengan diingatkan bahwa kita, atau ditanyakan kepada kita, siapa Tuhan kita, siapa Allah yang kita sembah itu tadi. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, wahai manusia, wahai roh yang akan aku ciptakan kamu sebagai manusia itu tadi. Maka roh kita, saudara, roh kita yang akan ditiupkan ke dalam jasad janin yang ada di dalam kandungan ibu kita itu, maka kemudian menjawab, bala syahidna, tentu wahai Tuhan, tentu wahai Allah, bahwa kami adalah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan bentuk atau indikator kesucian kita, kepada kesucian diri kita, bahwasanya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ketika kita dilahirkan, ya, dilahirkan di alam dunia ini dari kandungan ibu kita itu, maka kondisi kita itu adalah dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka setiap anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ruh yang suci, kemudian terlahir dalam keadaan suci. Maka kemudian nanti ketika kita akan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, ya, pulang dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kita sebagai hambanya, sebagai orang yang diterima di hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha thayyibun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha thayyib, maha bersih, maha suci, maha baik.
La yakbalu ila thayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menerima kita sebagai hambanya kecuali kita dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetes kesucian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebelum lahir di alam arwah tadi, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita, "Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu?" Ruh kita menjawab, "Bala syahidna." Tentu wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Maka malaikat ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika di pintu kubur, di alam kubur itu ditanya, apakah kita sebagai orang-orang suci ataukah tidak? Pertanyaannya adalah apa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu ketika kita pulang dalam keadaan suci, kita masih tetap ingat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita sebagai hambanya Allah pulang dalam keadaan kotor, pulang dalam keadaan yang terkontaminasi dengan kotoran-kotoran, dosa dan sebagainya dan seterusnya itu tadi, ketika ditanya oleh malaikat di kubur itu, kita akan menjawab, kita tidak akan pernah bisa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sebagai orang beriman ini, maka kita harus menjaga kesucian diri kita. Karena kita berangkat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesucian, lahir dalam keadaan suci, maka proses hidup yang kita jalani di alam dunia ini, maka harus kita jalani dengan bagaimana kita jalan di atas jalan yang suci sebagaimana yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim kepada kita semua. Ketika kita hidup di alam dunia ini, diciptakan lahir di alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja. Tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita supaya kita itu hidup kita selama hidup di dunia itu hidup dalam keadaan suci, hidup dalam keadaan bersih. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama kepada kita melalui para nabi dan para rasul, yang agama itu adalah menjadi pedoman bagi kita, yang dengan agama itu kemudian kita bisa mensucikan diri kita dari dosa-dosa itu tadi. Maka disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa terus bagaimana berpedoman dengan agama, belajar agama, melaksanakan ajaran-ajaran agama itu dalam kehidupan kita, supaya apa? Supaya hidup kita adalah selaras sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kemudian kita nantinya bisa tetap terjaga kondisi kita dalam kesucian itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ketika kita proses hidup di alam dunia ini, ketika kita lahir dalam keadaan suci, tetapi ketika kita menjalani manusia itu, ketika sudah dewasa jalan hidup kita, maka banyak kontaminasi, banyak kotoran yang melekat di dalam diri kita. Oleh sebab itu kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita itu tadilah perlu kita bersihkan. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran itu tidak kemudian menempel di dalam roh kita, yang kemudian kita tidak terkoneksi, tersambung dengan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kotoran itu semakin tebal menempel di roh kita, di dalam rohani kita, maka kita akan sangat sulit nantinya untuk kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tadi sebagai zat yang maha tinggi, sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita. Karena apa? Karena kita sudah terkontaminasi. Karena apa? Karena roh kita, rohani kita sudah tertutup dengan berbagai macam kotoran itu. Oleh sebab itulah maka di sini kita sebagai orang yang beriman untuk bisa mengembalikan, mensucikan diri kita itu tadi kembali kepada agama sebagai jalan fitrah kita, sebagai jalan penyucian diri kita itu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kotoran rohani, manusia itu tentu banyak mengalami kotoran. Ada kotoran jasmani dan kotoran rohani. Kotoran jasmani itu dapat kita bersihkan, kita sucikan dengan air, ya, dengan air yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara
tertentu, ya, dengan cara-cara tertentu, dengan cara-cara toharoh dan sebagainya itu tadi, maka kotoran-kotoran jasmani itu dapat kita bersihkan. Tetapi kalau kotoran rohani, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dapat kita bersihkan dengan cara pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka kalau kita lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, kembalilah kalian itu, bertobatlah kalian itu kemana? Ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, dengan jalan taubat yang sebenar-benarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertobatan artinya kita kembali. Pertobatan, tobat itu dari kata taba yatubu, artinya ada, yaudu artinya kita kembali ke dalam jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semula kita menyimpang, yang semula kita tersesat, yang semula kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali orientasikan, kemudian kita menuju kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagai contoh, umpamanya dalam aspek ya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam konteks dosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taubat kita adalah kita berkomitmen untuk tidak kembali kepada jalan dosa, kepada jalan kesalahan, kepada jalan kekeliruan yang pernah kita lakukan itu. Artinya kita menyesal dari apa yang pernah kita lakukan itu tadi. Yang kemudian perbuatan yang salah itu tadi kemudian kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan jalan ibadah kepada Allah, tekun beribadah kepada Allah, mengkaji agamanya, mengkaji ayat-ayatnya, sehingga kita faham tentang hidayah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kemudian kita berkomitmen untuk tidak kembali lagi kepada jalan yang salah itu tadi, tetapi kita tetap istiqomah kepada jalan yang lurus sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekiranya kalau kemudian kesalahan itu kita lakukan kepada sesama umat manusia, saudara, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memohon maaf kepada sesama kita. Kemudian yang kedua adalah kita mengembalikan hak-hak yang kita ambil, yang dari manusia yang terzalimi itu tadi. Nah, inilah cara bagaimana kita untuk bertobat kepada Allah, untuk kita memohon kebaikan dari sesama umat manusia. Insya Allah kalau kita mau berkomitmen dalam hal ini, ya, secara terus-menerus mengikuti jalan agama yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat kita itu tadi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pernah disabdakan oleh beliau kepada kita bersama, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubatnya seorang hamba malam yughorgir, selama nyawanya itu, rohnya itu belum sampai kerongkongan. Selama kita masih berkesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan pertobatan, kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita secara terus-menerus memperbaiki diri kita, ya, mensucikan diri kita dari kesalahan, dari kotoran itu, sehingga kemudian kita betul-betul menjadi orang-orang yang itu tadi, yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menempuh ke dalam jalan kesucian itu tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah maka dalam hal ini kita berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha sebaik mungkin dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Sebagai contoh dalam kaitannya dengan masalah harta yang kita cari, pekerjaan yang kita geluti. Kalau selama ini pekerjaan, ya, menyerempet perkara-perkara subhat, perkara-perkara yang haram, maka kita harus usahakan untuk kita ganti pekerjaan yang lain yang tidak jauh kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Demikian juga harta yang semula kita makan kepada harta yang tidak jelas, apalagi harta yang haram, maka harus kita berhenti untuk memakannya itu. Demikian juga hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal baik itu harta ataupun yang lain-lain, maka kita harus siap untuk
mengikuti apa yang telah dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya itu tadi. Itulah sikap sebagai seorang mukmin. Tidak ada jalan lain bagi kita ketika Allah memutuskan segala sesuatu, demikian juga Rasul setelah memutuskan segala sesuatu, maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dikehendakinya. Itulah cara bagaimana kita untuk menjaga diri kita ke dalam kesucian, ke dalam jalan kesucian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita begitu, saudara, kalau kita senantiasa berpedoman kepada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu tadi, maka ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan suci. Maka bergembiralah, bersenanglah orang-orang yang ketika dia kembali dalam keadaan suci itu tadi. Kenapa? Ketika dia masuk ke dalam kubur, ketika ditanya oleh malaikat sebagai tes kepada kita, kita akan bisa menjawab man rabbuka, siapa Tuhanmu. Kita secara otomatis, ruh kita akan secara otomatis menjawab rabbuka, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jawaban yang lain selain daripada itu. Demikian juga ketika nanti kita menghadapi mahsyar, menghadapi mizan dan sebagainya dan seterusnya, maka Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah melihat di dagu hambanya sebagai hambanya. Kita akan diberikan syafaat oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan kita sebagai orang-orang yang menempuh jalan kesucian yang sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibanggakan, disebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita di Yaumul Mahsyar. Betapa senangnya orang-orang yang menjaga kesucian di dunia itu tadi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berasal dari sesuatu yang suci, yaitu roh. Kita dilahirkan dalam keadaan suci dan mampu menjaga kesucian itu selama hidup di dunia, dan kita mati dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khotimah. Kita didagu sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah orang-orang yang beriman menempuh jalan kesucian itu. Oleh sebab itulah sekarang momen bulan Ramadan bagi kita kesempatan bagaimana memperbaiki rohani kita. Ini adalah jalan kesucian kita, ya, komitmen kita sebagai hambanya untuk didaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya puasa, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna siyamali, sesungguhnya puasa itu milik aku, fa anna ajzibih, maka sungguh aku akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa itu. Secara langsung Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala itu secara langsung kepada orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena komitmen kesucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu untuk menjaganya itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalam menjalankan ibadah, menjalani kehidupan ini, atau terutama pada Ramadan kali ini, betul-betul menjadi orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke dalam jalan fitrah, kembali ke dalam jalan yang suci itu tadi. Demikian, terima kasih. Ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.